Orang kepercayaan Jeffrey Epstein akhirnya diperiksa secara resmi oleh Kongres Amerika Serikat. Alih-alih mengungkap fakta, Ghislaine Maxwell memilih bungkam. Ms. Maxwell, were you a close friend and confidant of Jeffrey Epstein? I would like to answer your question, but on the advice of counsel, I respectfully decline to answer this question and any related questions. My habeas petition is pending in the Southern District of New York. I therefore invoke my right to silence under the Fifth Amendment to the U.S. Constitution. Sebuah faktur yang ditemukan dalam kumpulan dokumen terbaru Jeffrey Epstein menunjukkan bahwa perusahaannya memesan 330 galon asam sulfat kelas industri. Hal ini bertepatan dengan tanggal yang dilaporkan ketika agen FBI dan kantor Kejaksaan Amerika Serikat di New York memulai penyelidikan baru terhadapnya. Pengungkapan ini memicu spekulasi mengerikan di internet bahwa Epstein berencana untuk membuang mayat, meskipun tidak ada bukti untuk hal ini. Sementara itu, pihak oposisi Inggris mengatakan Perdana Menteri Keir Starmer mulai kehilangan otoritasnya selama debat di Dewan Perwakilan Rakyat. Starmer semakin tertekan untuk mengundurkan diri setelah kehilangan kepala staf dan direktur komunikasinya terkait kontroversi Epstein yang sedang berlangsung. Starmer menghadapi semakin banyak pertanyaan tentang seberapa banyak yang dia ketahui tentang hubungan mantan duta besarnya untuk Amerika Serikat, Lord Mandelson, dengan mendiang miliarder pedofil Jeffrey Epstein. Peter Mandelson's disgraceful behaviour raises a number of questions about the ability of the current standard system to catch those few who seek to break our rules. This damages all of us across the House. Mr. Speaker, we have all been appalled at Jeffrey Epstein's disgusting crimes and Peter Mandelson's despicable behaviour. It is utterly contrary to what the Prime Minister stands for and the values at the heart of this government. We are resolute in our commitment to fighting men's violence against women and girls and supporting their victims. Delivering on this mission is a critical part of our response to the terrible misogyny at the heart of the Epstein scandal. Setelah terungkap lebih lanjut pekan lalu, Mandelson membantah melakukan kesalahan, sementara Starmer mengatakan dia menyesali penunjukan tersebut. Kembali bersama kami, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto hari ini memanggil sejumlah menteri untuk rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang hadir di istana sejak siang tadi diantaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hingga Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Meski demikian belum diketahui secara jelas apa yang akan dibahas bersama Presiden dalam rapat hari ini. Hari ini ada rapat ya sama Bapak Presiden. Agendanya nanti setelah kita rapat baru saya akan kabari. Saya Menteri SDM. Pemirsa, ratusan warga memblokade aktivitas tambang nikel di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Warga kecewa lantaran perusahaan tidak menepati kesepakatan. Aktivitas perusahaan tambang nikel PT Mining Abadi Indonesia digeruduk warga desa Sagea dan desa Kia, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Masa aksi yang didominasi ibu-ibu ini menagih janji atau kesepakatan yang sudah dibuat. Tidak mungkin dia begitu, tidak mungkin dia bikin pertemuan di pusat terus. Masa menduduki dan memblokade seluruh kegiatan perusahaan tambang, terutama aktivitas pembuatan ore nikel ke kapal. Aksi warga dua desa ini dikawal ketat aparat kepolisian. Aksi warga ini dipicu lantaran pihak perusahaan PT Mining Abadi Indonesia hingga kini belum juga menepati janji kesepakatan. Sudah 5 kali dijanji, terpenuhi. Terpenuhi, Pak. Kalau penuhi berarti kita taruh di sini. Kalau penuhi berarti ibu-ibu taruh di sini. Haknya apa ini, Ibu? Haknya cuma pemuatan. Oh, pemuatan. Pemuatan 1 KK 350. Itu yang kita tuntut karena seperjanjian dari Shanghai.
Sementara itu, upaya pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berupaya menengahi kedua pihak dan segera menyelesaikan masalah, sedangkan masyarakat bersikeras dengan kesepakatan awal. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Kita ke video viral lainnya pemirsa, di mana seorang pria mencongkel lampu kucing pemantul cahaya atau road start di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Pelaku mengenakan topeng hitam untuk menutupi wajahnya. Ya, seorang pria mencongkel lampu mata kucing penanda marka jalan di kawasan sebelum underpass Cawang, Jakarta Timur. Selasa dini hari, pelaku yang mengenakan topeng gunakan martil untuk mengambil fasilitas umum tersebut. Aksi ini membahayakan pengguna jalan karena lampu mata kucing berfungsi sebagai pemantul cahaya penunjang keselamatan di malam hari. Warga berharap petugas yang berwenang segera menangkap pelaku. Copot-copotin guys, marka jalan. Polisi meringkus pelaku pencurian besi rangka tembok pagar jembatan di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa malam. Penangkapan kawanan rayap besi ini terjadi hanya beberapa jam setelah video aksi pelaku viral di media sosial. Viral aksi pencurian besi terekam kamera pengendara mobil di Jalan Geria Utama Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku berusaha menghancurkan tembok pagar jembatan agar bisa mengambil besi rangkanya. Ironisnya, aksi tersebut dilakukan di tengah keramaian arus lalu lintas. Setelah peristiwa itu, jajaran unit Reskrim Polsek Tanjung Priok langsung memburu pelaku. Meski sempat bersembunyi di bawah jembatan, pelaku akhirnya hanya bisa pasrah saat ditangkap. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 2 orang lainnya. Sejumlah barang bukti besi hasil curian juga diamankan. Kini ketiganya dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Waspada pencopet beraksi di tengah keramaian kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban meletakkan ponsel di atas meja. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria pelaku copet beraksi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri, sempat mondar-mandir memantau lokasi. Saat korban lengah meletakkan ponsel di atas meja, pelaku pun dengan cepat mengambil ponsel tersebut dan berlalu. Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan mengaku telah mengetahui hal tersebut dan telah melakukan pengecekan di lokasi. Namun, kasus pencurian dengan modus copet ini tidak dilaporkan ke kepolisian. Nah, kita lihat bahwa banyak kerumunan-kerumunan yang memang membuat adanya kesempatan ya yang terjadi tentang kejahatan. Nah, dari kejadian ini terus kami berupaya untuk ya anggota kita terjunkan ke lapangan, baik itu patroli jalan kaki maupun patroli secara mobile. Ini dari kepolisian sudah kita laksanakan. Polisi pun mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pengunjung di tempat ramai, agar lebih berhati-hati dalam menjaga barang bawaannya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.